Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Harisal Sembiring dengan NIM 241 3041060 dari kelas 3C Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Trihita yaitu implementasi Trihita dalam kehidupan sehari-hari saya. Pada filosofi ini, menekankan tiga penyebab kebahagiaan dan kesejahteraan, yaitu harmoni antara manusia dengan Tuhan atau parayangan, manusia dengan sesama atau pawongan, dan manusia dengan alam atau palemahan. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam setiap aspek kehidupan. Sekian dari saya, terima kasih. Melalui ibadah bersama teman-teman di gereja, aku belajar mendekatkan diri kepada Tuhan dan bersyukur atas setiap berkat-Nya. Di setiap akhir ibadah, aku memuji nama Tuhan lewat lagu rohani sebagai wujud iman dan ungkapan kasih. Dan inilah contoh implementasi dari penerapan konsep Trihita Karana, khususnya parayangan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Di dalam video tersebut terlihat antara hubungan manusia dengan Tuhan atau parayangan. Bahwasannya tadi saya mendengar firman Tuhan dan melakukan kegiatan rohani. Salah satunya yaitu menyanyikan lagu rohani. Bagian tersebut menggambarkan bahwa di tengah kesibukan dan interaksi sosial, manusia tetap perlu menjaga spiritualnya. Parayangan menjelaskan atau mengajarkan bahwa kita tetap harus ingat pada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan ketenangan dan arah kehidupan. Jadi inilah contoh bagaimana unsur parayangan diterapkan dalam kehidupan keseharian saya. Dalam kegiatan belajar hari ini, saya duduk berdiskusi dengan teman-teman. Dari perbincangan kecil itu, saya menyadari bahwa kebersamaan bukan hanya soal bekerja sama, tetapi saling mendengarkan, menghargai pendapat, dan memahami perbedaan. Interaksi kami membuat suasana belajar lebih hangat dan penuh dukungan. Dari momen seperti inilah, saya merasakan arti pawongan hubungan manusia dengan manusia dalam konsep Trihita Karana.
ketika kita membangun komunikasi yang baik, saling membantu, dan menjaga keharmonisan, kita tidak hanya menyelesaikan tugas, tetapi juga memperkuat hubungan sosial, dan inilah contoh nyata penerapan pawongan. Pada video tadi, saya menunjukkan bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia atau pawongan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya berdiskusi dengan teman-teman. Di situ terlihat adanya kebersamaan, saling mendengarkan, dan saling membantu untuk memahami suatu materi. Interaksi seperti itu menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi membutuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik. Di esensi pawongan ini tercipta karena membangun keharmonisan sosial melalui sikap menghargai dan mendukung satu sama lain. Dari tercipta karena lingkungan adalah sumber materi kehidupan. Inilah mengapa kita harus menjadi prioritas dalam setiap konsep pengembangan. Melalui tindakan menanam pohon kecil ini, saya ingin memulihkan keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Pohon kecil ini menjadi simbol bahwa harmoni tidak tercipta dari kata-kata, tetapi dari tindakan nyata untuk merawat bumi. Saya sadar bahwa ketika kita menjaga alam, maka alam juga akan kembali memberikan manfaat. Udara yang bersih, keteduhan, dan kehidupan. Tindakan sederhana ini mengingatkan saya bahwa harmoni tercipta ketika manusia merawat lingkungannya. Setelah melihat kegiatan tadi, saya percaya bahwa hubungan manusia dan lingkungan bukan hanya soal tindakan, tetapi kesadaran untuk menjaga dan melindungi lingkungan tersebut. Alam memberi ruang bagi kita untuk belajar, untuk hidup, dan berkembang. Karena itu, sudah semestinya kita untuk membalas dan menjaga dan untuk merawatnya melalui tindakan sederhana seperti menghijaukan lingkungan, mengurangi sampah, dan menggunakan sumber daya dengan bijak. Kita sedang membangun hubungan harmonis dengan alam. Inilah esensial dari pengemahan yang sesungguhnya, ketika manusia dan lingkungan saling mendukung untuk menciptakan keseimbangan kehidupan.